Om Swastiastu. Om Swastiastu, dari mana? Saya itu dari pulang sekolah tadi. Iya, bagaimana lancar belajarnya tadi? Lancar, Astungkara. Ini kan piodalannya, mau piodalan. Terus gimana generasi mudanya untuk persiapan odalan nih? Kan anakku sudah pasti tahu ya, mereka sering berkumpul nih. Nah, gimana? Nah, oke. Untuk mengenai yang tadi malam kan saya sama teman-teman itu ada rapat bareng, Bu. Tapi di rapat tersebut itu ada konflik. Konflik jadi apa itu? Gini, konfliknya itu teman-teman banyak yang bilang bahwa upacara yatnya untuk piodalan itu kan selalu menggunakan Banten. Terus aku sebagai generasi muda pasti mikirkan, kenapa sih kalau upacara yatnya itu kita pasti memakai Banten yang besar gitu. Kan kita sebagai sekarang generasi Z ya Bu ya, kita itu pengen cara yang simpel-simpel aja biar yang penting kita bisa melaksanakan niatnya begitu. Oh gitu, aduh ini sebenarnya pemikirannya sama dulu waktu ibu juga masih muda juga begitu ya. Nah itu ternyata semua kalau dilakukan dengan tulus ikhlas itu tidak kita dengan bakti ya, dengan bakti itu sebenarnya bisa dengan berbagai cara. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kebetulan ini kan ada persiapan piodalan. Nah, di Pura ini sepertinya sudah ada Ketua PHDI Jawa Timur nih kebetulan nih ya. Kemudian Jeremangku, tokoh Hindu juga ada juga. Nah, sekarang kita tanyakan kepada sumbernya supaya anakku lebih jelas lagi ya. Oke, ya kita ke sana. Dan kota kan. Om Swastiastu. Ngiring. Kebetulan Paris melinggih. Ada di Pura. Nah, nggih punapi sehat-sehat. Becik-becik. Iya, sekarang nggih. Sehat juga ini. Iya, sekarang sehat. sehat. Bagus itu. Nah, ini kebetulan putri saya Mbak Dela ini tadi malam ada berkumpul dengan teman-teman pemudanya karena menjelang piodalan. Gitu bertanya katanya kenapa kok upacara komisi selalu banyak Banten-Bantennya begitu nih. Nah mungkin supaya putri Tiang supaya bisa lebih jelas lagi langsung ke sumbernya beliau para tokoh Hindu kita tanyakan kepada Mangku Ketut Aryasna bagaimana untuk memberikan wawasan kepada anak-anak mengenai labda karya kemudian dan kita satwika yadnya. Nah itu jadi supaya memberikan pencerahan kepada anak-anak muda kita semuanya. Oke, terus Jeremangku dulu mungkin. Raris Pak, Putu mungkin mengawali. Om Swastiastu. Semua kesempatannya, terima kasih kesempatannya. Ini kebetulan kita lagi diskusi hal yang sama dengan Jeremangku. Jadi ini nyambung, pas sekali ini. Jadi untuk adik dan mungkin dari teman-teman yang lain disampaikan, jadi di dalam agama kita kualitas yatnya itu ada 3. Nanti dijelaskan masing-masing oleh Jeremangku. Ada 3 kualitas yatnya. Nah, yang mana yang mau kita tuju? Gitu, Yang mau kita tuju, yang utama itu adalah yang satwika yatnya. Yang pertama satwika yatnya. Yang kedua itu adalah rajasika yatnya. Yang ketiga tamasika yatnya. Nah, tetapi dari ketiga itu harapan kita adalah kita mau menuju atau menciptakan yatnya yang satwika. Satwika yatnya ini yang kita tuju. Nah, seperti apa satwika itu? Detailnya Ngiring Jeremangku yang menjelaskan. Terus. Sebelumnya untuk umat Hindu yang ada di Jawa Timur dan para pemirsa TVRI di Jawa Timur serta Ibu Oki, Adik Dela dan Pak Puturake, saya aturkan panganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Raka tadi, bahwa
kita umat Hindu berpedoman pada kitab suci Weda. Weda ini adalah wahyu yang disabdakan oleh Tuhan, yang mana selanjutnya ditafsirkan atau dijadikan semerti oleh pahamara resi kita dalam bentuk Weda semerti. Seperti yang kita ketahui bahwa Weda semerti yang populer di masyarakat kita ada 4. Saya menyampaikan satu saja yang ada kaitannya dengan Satwikaya, yakni adalah Manu Semerti. Manu Semerti ini adalah kitab yang ditafsirkan, disarikan oleh Begawan Manu. Dan ini dijadikan atau dikodifikasi, dan sering juga umat memahaminya sebagai hukum Hindu. Dan di sana kita menemukan sloka-sloka yang ada di hukum Hindu, di antaranya adalah yang terkait dengan pertanyaan Ibu dan Dik Dela tadi. Nah, sloka tersebut pada intinya mengharapkan atau menyarankan kalau ingin mencapai Satwikayanya, atau dalam Menawa Dharma Sastra itu yang disebut dengan yadnya yang mencapai Dharma Siddhyata, bahwa yadnya itu dikatakan sukses apabila memenuhi 5 kriteria. Pertama adalah iksa, yang kedua sakti, yang ketiga adalah desa, yang keempat kala, dan yang kelima adalah tatwa. Nah, pertama kali kita diharapkan memahami tujuan daripada yadnya tersebut. Apa tujuanmu beryadnya? Di sana artinya iksa, iksa. Tujuannya harus paham. Artinya visi yadnya itu harus diketahui. Bahwa apa? Yadnya, dewa yadnya, manusia yadnya, atau putra yadnya. Yang kedua sakti. Nah ini yang sering kita salah tafsir. Sakti ini dalam bahasa Sanskerta, kalau di bahasa Nuskan adalah kemampuan. Jadi kalau kita beryadnya akan dapat mencapai Dharma Siddhyarta atau Satwikayanya apabila disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan itu kalau sekarang di breakdown gitu ya, diimplementasikan, kemampuan pertama kemampuan menyediakan waktu, kemampuan menyediakan dana, kemampuan untuk ngayah, tenaga, dan kemampuan yang diukur dari keikhlasan. Ikhlasnya mampu seberapa. Nah, jadi itu sakti. Terus berikutnya adalah berdasarkan desa. Desa ini kaitannya dengan lokal genius. Di mana dilaksanakan? Berkait dengan ruang dan waktu. Berkait dengan tradisi, kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kalau di Jawa ya, sebaiknya memakai tradisi Jawa. Kalau di Sulawesi, ya sesuaikan dengan tradisi. Lokal genius. Lokal setempat. Habis itu ada kala, waktu. Makanya umat Hindu punya padewasan, punya penanggalan tersendiri, punya kalender sendiri. Jadi disesuaikan waktu. Mana waktu yang tepat? Apakah mengambil wuku, apakah mengambil saseh, apa mengambil utarayana, daksinayana. Dan yang keempat, yang kelima adalah tatwa. Jadi setiap yadnya sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan tatwanya. Itu kriterianya, itu kriterianya dulu. Sebelum kita mencapai pada apa makna daripada Satwikayanya. Jadi kriterianya.
Pak Jero, mengenai yang 5 ayatnya tadi, saya ingin bertanya yang sakti. Nah, sakti itu kan kemampuan. Lah, jikalau di masyarakat sini itu umat Hindunya kan kecil, jadi otomatis kemampuannya itu secara yatnya itu kita kecil. Nah, apakah besar kecilnya yatnya itu mempengaruhi kita untuk berkorban kepada ide Sang Hyang Widi atau bagaimana? Jadi begini, yang menentukan kualitas yatnya itu atau sakti tadi itu tidak hanya yang terlibat di situ, tidak hanya jero mangku, tidak hanya prajurunya, pengurusnya, tidak, tetapi kita sebagai peserta upacara umat itu juga turut berperan menciptakan yatnya yang Satwika tadi. Perannya apa? Nah, mari kita satu-satu lihat. Tadi yang pernah saya mungkin sering didengar, kalau kita punya kemampuan untuk berbagi ilmu pengetahuan, atau mungkin sebelum itu ya, kalau kita datang ke pura, usahakan dengan mimik yang semita manis, munyi manis, semita binar. Senyum, kemudian berkata-kata yang manis, itu juga sangat membantu terciptanya Satwika Yatnya. Kalau sampai di pura kemudian kita ketika jero mangku atau pandita sudah memuja, hendaknya itu kita tidak ada yang lalu lalang di situ. Duduk diam mendengarkan beliau. Itu juga peran umat itu di situ. Nah, selanjutnya Gering jero mangku dijelaskan lagi tentang sakti itu seperti apa. Terus Oke, demikian tadi tambahan dari Pak Raka bahwa kita harus mengukur dari ukuran yang ada di dalam kitab suci tadi. Sakti tadi kan sudah sempat saya uraikan bahwa harus seberapa kita mampu menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, menyiapkan ketulus ikhlasan, ya, dan menyiapkan sarananya. Nah, selain itu, ada ukuran-ukuran lain yang ada di dalam kitab sastra-sastra Weda yang disebut dengan unsur-unsur daripada yatnya adalah pertama, yatnya adalah karya, yang kedua adalah sreya, yang ketiga adalah budi, yang keempat adalah bakti. Jadi ini dasar daripada Satwika Yatnya. Maksudnya karya itu harus, kalau ada yatnya kita harus action, beraksi, berbuat sesuatu. Terus yang kedua adalah sreya. Di dalam hati kita itu harus ditata ke lascaryaan, keikhlasan. Kalau di Hindu umumnya dikenal dengan yasakerti. Ya, kita melakukan yasakerti. Berikutnya adalah budi. Jadi harus dilaksanakan dengan pikiran yang jernih, tulus ikhlas, cinta kasih. Dan yang keempat adalah bakti, bahwa seluruh yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, termasuk mematikan HP di pura itu adalah bagian dari ungkapan rasa bakti kehadapan desa. Jadi semua yang kita lakukan dalam yatnya itu adalah merupakan bagian ungkapan rasa bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi. Jadi yang pertama tadi itu kita harus aktif, proaktif. Ya, tidak menunggu disuruh untuk bekerja gitu. Action. Inisiatif. Jadi intinya bahwa bila mau ada odalan ini, ya kita harus punya inisiatif sendiri, ngayah. Nah, ngayah kan artinya kita membantu dengan tulus ikhlas. Tidak usah disuruh, kamu harus sampai, enggak usah. Kita apa yang perlu dibantu, mungkin bila perlu ada ibu-ibu HDI lagi sibuk, ibu apa yang perlu saya bantu. Nah, ini generasi muda. Kemudian generasi muda ini masih belum menghasilkan penghasilan. Apa yang bisa dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Jero Mangku, terus kemudian Pak Gusti Putu, tenaga.
kan bisa nih dengan tenaga ya. Kemudian kita datang harus dengan apa katanya tadi, senyum yang manis gitu ya. Kemudian mengucapkan Om Swastiastu. Jadi begitu kita masuk pura harus sudah di sini trikaya parisude ya, ada pusatkan pikiran, kita harus sembahyang mengayah. Coro Jawa ini sumeh. Sumeh. Jadi orang senang melihat kan gitu nih, dengan keramahan kita, berkata-kata yang baik itu menjadi suasana dalam pura ini jadi guyub rukun begitu nih. Kemudian tingkah laku yang baik dengan tadi tidak melakukan kerusuhan ya. Yang penting duduk manis, fokus. Udah itu sudah merupakan salah satu membuat menjadi satwikayatnya. Ya, Jero Mangku, saya di sini sedikit bertanya lagi. Kan seperti yang kita ketahui bahwa setiap acara piodalan itu kan kita selalu memakai Banten Bali. Nah, terus masyarakat di sini rata-rata kita itu memakai Banten Jawa. Lah, apakah kita ketika melakukan piodalan lalu menggunakan Banten Jawa itu kita bisa tetap menyebutnya sebagai satwikayatnya atau bagaimana? Begini anakku, tadi Mangku kan sudah menyampaikan bahwa di dalam hukum Hindu, dalam Manawa Dasar Dharma Sastra yang disusun oleh Begawan Manu, itu kan telah disebutkan salah satu kriteria Dharma Siddhartha itu kan Diksa, Sakti, Desa, Kala, dan Tatwa. Saya garis bawahi desanya. Jadi desa maksudnya di sana adalah ruang. Jadi di mana kita beriatnya, di mana kita bertempat tinggal. Jadi harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Disesuaikan dengan kultur yang kalau umumnya disebut dengan desa mawacara. Itu di dalam bahasa Jawa. Kalau di dalam bahasa Bali, ada yang namanya desa Kalapatra. Jadi harus disesuaikan dengan budaya setempat. Jadi kalau Bantennya ya sebaiknya pakai Banten atau sesaji Jawa. Karena itu akan lebih mengakar di hati umat. Karena dengan mengakar di hati umat, umat akan meningkat seradanya, keimanannya, keyakinannya. Dari keimanan yang meningkat, itu akan lahir bakti. Kan begitu? Oke. Begitu dek ininya. Artinya kalau dilaksanakan di Jawa, maka sarana upakaranya juga sebaiknya memang yang ada di sekitar itu di Jawa. Termasuk kalau bisa hasil bumi setempat. Untuk memajukan ekonomi setempat. Nah, ini juga pesan dari saya ke terutama generasi muda ya. Jadi coba kita bayangkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Di pura inilah katanya. Apakah kita yakin kita akan bisa melaksanakan upacara dengan kelengkapan yang seperti sekarang? Artinya apa? Kita, anak-anak muda, harus bisa mewarisi. Belajar. Tadi salah satunya adalah jenanayatnya. Jadi yang belum bisa membuat, katakanlah Banten seperti ini, mulai sekarang yang anak-anak ini harus mau belajar. Ibu-ibu yang sudah tahu harus mau mengajari. Nah, itu jenanayatnya di situ. Percuma kalau ada yang mau ngajarin, tapi tidak ada yang mau diajari. Yang gitu ya. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Anak-anak muda perannya di situ sekarang. Usahakan apa-apa yang ada di pura ini tidak hanya yang muda-muda, mungkin sampai anak-anak ya nanti kita ajak supaya tahu pura ini 20 tahun lagi mau jadi apa. Kita mau pertahankan seperti ini atau tidak, gitu ya. Itu tanggung jawab kita semua ya. Nah, itu tadi kalau sarananya adalah sarana lokal, maka itu akan jauh lebih terasa mantap, lebih tahu maknanya. Karena gitu. Berasal dari daerah. Karena berasal dari sini. Ya. Sesuai dengan lontar Yadnyuk Prakerti, jadi saya bahasa Indonesia kan ya, bahwa sarana bebantenan itu adalah merupakan simbolik dari diri manusia itu sendiri.
Jadi kalimat tadi harus kita benar-benar camkan bahwa selain sarana Banten itu merupakan simbol dari Tuhan, juga merupakan simbol dari diri kita sendiri, sehingga kita harus gali sebanyak-banyaknya dari dalam diri kita. Nanti bisa anakku dalam menyampaikan ke teman-teman. Jadi ini memang tanggung jawab kami semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mewariskan nanti sebagai penerus, sebagai generasi penerus dari umat Hindu, sehingga tadi titik poinnya adalah lokal genius, ya. Karena semua hasil bumi yang ada di sini itu kan selalu tidak akan habis. Tetapi kalau kita mau membeli dari luar, belum tentu kemampuan kita juga, jadi angkatlah semua yang ada di sini, gitu, jadi sehingga kita bisa melakukan upekara, piodalan secara berkesinambungan sampai keturunan terus berkesinambungan. Jadi serada bakti kita semakin mantap kalau kita lakukan. Itu juga sekaligus membangkitkan ekonomi lokal. Betul sekali. Kalau kita memakai jeruk import kan luar negeri yang pasti mahal. Jadi hasil bumi sini ini harus kita tingkatkan gitu, sehingga orang semakin semangat untuk menanam. Misalnya jeruk nih, jeruk ada di sini, kita nanam jeruk aja gitu kan, tidak perlu membeli di luar, udah tinggal petik aja jeruknya sendiri. Kemudian mungkin sini ada melon, apalagi ada manggis gitu, atau manggis lokal aja sudah kita jadi tinggal petik aja di daerah kita sendiri. Itu luar biasa, dan ini semakin mantap terhadap baktinya. Mungkin sedikit lagi, Ibu dan Ade. Jadi merupakan tugas kita bersama, terutama yang muda-muda, generasi muda, bahwa tolong satu pertahankan yang sudah kita punya ini. Kemudian barangkali ada hal-hal yang belum muncul di lokal genius ini, yang belum muncul, yang belum pernah ditampilkan. Itu tugas kita bersama. Iya, kita ciptakan terutama juga yang inovasi muda-muda. baru. Ya, tolong pelajari sebaik-baiknya, mulai dari sejarah pura, upekaranya pura, kemudian apalagi yang belum pernah muncul, barangkali ada, entah itu budaya, kesenian, itu semuanya bisa kita persembahkan. Kesenian apapun yang kita punya, budaya yang kita punya, munculkan itu sebagai persembahan. Itu kalau itu dilakukan mulai oleh generasi muda, saya yakin nanti pura ini akan memberikan vibrasi yang lebih besar ke sekitar. Kita kalau memberikan vibrasi yang lebih besar ke sekitar, memberikan energi positif ke sekitar, semuanya akan menjadi lebih baik. Itu pesan saya untuk yang muda-muda ya. Iya. Di sini juga mungkin perannya juga ibu-ibu WHDI juga perlu perannya luar biasa juga ini. Betul. Untuk membimbing anak-anak. Betul sekali, bahwa yang punya pengetahuan itu kan harus mentransfer kepada yang ingin tahu. Yang perlu digarisbawahi kan pesan Weda itu kan, yang tidak punya pengetahuan itu punya kewajiban belajar. Dan yang punya pengetahuan punya kewajiban untuk mentransfer pengetahuan. Nah, ini kaitannya dengan keberlanjutan, keberlanjutan, sehingga Dharma Siddhiyatra atau Satwikayanya itu bisa dicapai. Seperti motonya saudara-saudara kita di Jawa kan, memayu hayuning bawana, kan gitu ya. Bawana artinya untuk mensejahterakan semesta, bukan hanya bumi, semesta. Makanya di depannya dilengkapi dengan Jer Basuki Mowo Boyo, kan gitu. Mowo Boyonya ini harus melakukan pengorbanan, kan begitu, untuk menuju ya tadi mensejahterakan semesta itu. Sekali lagi saya tekankan lagi bahwa nih peran kita ini di sini di desa di sini, bahwa sinergi dari anak muda, WHDI, PHDI, kemudian tokoh Jero Mangku. Nah, ini harus betul-betul kompak, sehingga guyub rukun
itu akan sangat dirasakan untuk bisa meningkatkan serada bakti kepada Ide Sang Hyang Widi, terutama kepada PHDI, Bapak PHDI, kemudian ibu-ibu PHDI, ini bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi muda. Karena ini sebagai senternya ini ibu, bapak ini sebagai senter, sebagai contoh dari anak-anak supaya bisa mencontoh dengan baik. Kita harus memberikan sesuatu yang baik. Terima kasih Jero Mangku dan juga bapaknya. Kiranya informasi yang disampaikan tadi menurut saya sangat-sangat memuaskan, dan saya harap memang kedepannya generasi muda itu memang harus menjadikan bagaimana agar yatnya yang kita lakukan atau pura di sini itu bisa maju untuk kedepannya. Nanti di lain waktu saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita sebagai generasi muda itu tidak hanya ikut serta saja, malahan kita harus ikut berkolaborasi jadi satu untuk memajukan bagaimana agar Hindu kedepannya itu bisa lebih baik. Seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya dan Ibu pamit undur diri. Terima kasih. Lanjutkan sembahyang. Sehat selalu Jero Mangku, Ketut, Pak Gusti Putu Rakang. Om Swastiastu.